Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebagaimana biasanya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah ambil bagian dalam bersolawat untuk channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewer-pewer terkasihku, pewer-pewer tercintaku, dimanapun kalian berada ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Ya, semuanya, Mbak, Mas, Bapak, Ibu, ya. Aku ucapkan terima kasih ya atas kebaikan doanya dan semoga doa-doa yang baik itu juga kebaikannya tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Minum kopi dulu. Bismillah. Tisu Bapak yang di situ. Oke. Dalam mampir ngombe kali ini ya, kita akan kembali berdiskusi ringan. Ini matahari sudah mulai senyum ya, membagikan sinarnya, indah banget ya. Burung-burung mulai berkicau, pagi yang indah gitu. Oke, begini. Aku sudah pernah juga sih katakan bahwa dulu ya, ini di zamanku nih ya, sekolah itu kan dijuruskan. Kalau aku dulu itu begitu kita SMA ada yang namanya jurusan itu di semester 1, semester 2 penjurusan itu. Ya, semester 1 kita masuk SMA itu semua umum, begitu masuk semester 2 itu dijuruskan. Zamanku itu terbagi menjadi IPA, IPS, bahasa. Yang awalnya ada ekonomi tapi kemudian ekonomi itu dilebur menjadi IPA, IPS, bahasa. Ekonomi masuk ke IPS ya. Dan kita tahulah ya bagaimana sistem pendidikan kita memang selalu berubah-ubah ya. Dan sebetulnya yang berubah itu seharusnya substansinya bukan kemasannya ya. Dan itu akhirnya kan setelah era kekinian sudah berubah lagi kan. Tidak ada pembagian IPA, IPS, bahasa, enggak. Terus kekinian yang kini sekarang ini lahir lagi yang namanya, yang enggak dibagi sih, tapi langsung dijuruskan adanya SMK kejuruan. Sebetulnya ya Pak Sami mawon ya. Sami mawon gitu. Hanya asesorisnya saja yang dirubah-rubah tapi ya substansinya ya sama saja, artinya masih seperti yang dulu ya. Seharusnya kan nggak begitu, aksesoris itu ya biar aja, yang penting substansinya itu berubah bagaimana supaya pendidikan anak bangsa ini lebih berkualitas sehingga kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, sehingga mereka tidak berani sembarangan kepada kita sebagai anak bangsa Indonesia kan begitu. Nah, pada era dulu nih ya, ketika kami masih SMA dijuruskan jurusan IPA, wow itu langsung langsung kepalanya besar langsung ya. Karena dulu itu ada image ya bahwa anak IPA itu anak-anak yang berkelas, dia mempunyai strata lebih tinggi di atas jurusan-jurusan lainnya. Image itu kental banget gitu ya. Ya, jadi wah dia jurusan IPA loh gitu. Wah mantap kali ya gitu. Kita di Sumatera kan gitu. Dan aku juga ya karena kerangka berpikirku dulu seperti itu ya, terjerat oleh pemikiran-pemikiran sosial yang menurutku salah, dan itu memang salah. Karena setelah aku berpikir, kemudian setelah mahasiswa aku berpikir kehidupan itu tidak bisa dipilah secara keilmuan begitu, karena faktualnya ya dalam lampu yang itu matiin aja, lampu ini cukup ya.
biar hemat listrik. Supaya bayarnya nggak banyak-banyak. Oke ya. Dalam aktualisasi kehidupan kita, keilmuan dalam antropologis budaya kemudian berbicara bahwa ilmu sosial itu tidak berarti dia ada di bawah otoritatif ilmu eksak. Begitu juga ilmu eksak tidak automatically dia lebih unggul dari ilmu sosial, enggak. Faktanya ya bahwa problematika sosial itu akan saling terkait dengan problematika eksak. Jadi ini saling melengkapi. Jadi mereka seharusnya disandingkan antara eksak dan sosial, bukan ditandingkan. Istri lagi bikin sambal jadi batuk-batuk. Ya kami memang lidah Sumatera, jadi kalau nggak ada lombok, nggak ada cabai, nggak pedes, nggak selera makan. Kalau bikin sambal, hidung merah. Ya, jadi tidak ada otoritatif, semua saling terkait. Pernah aku begini dalam diskusi itu begini, kita bisa hitung, kalau kan teknik industri nih, aku bisa hitung bahwa kalau kita memproduksi suatu produk itu dengan menggunakan manually tenaga manusia itu cost-nya lebih tinggi. Ya. Tapi kalau kita menggunakan pure mesin, meskipun awalnya kita invest lebih besar untuk beli mesin, itu tapi nanti setelah sekian tahun kan dulu kita diajari namanya ekonomi teknik. Dalam ekonomi teknik itu misalkan kita beli mobil itu ya, itu sudah diukur, sudah ditentukan mobil ini hanya akan dipakai berapa tahun. Setelah itu dia dibuang, dianggap sudah nggak terpakai. Makanya kalau ada kita beli mobil-mobil second dari perusahaan besar seperti tambang atau apa-apa itu kita kadang-kadang heran doh, masih bagus kok sudah nggak dipakai gitu. Karena ada hitungan-hitungan ekonomisnya, dia sudah tidak layak untuk dipakai dalam produksi, justru membebani, maka harus diganti dengan mobil-mobil baru gitu. Ya. Jadi di hitung-hitunganku itu ada namanya analisa make or buy. Kita membeli atau membikin itu juga ada. Nah, ini analisa yang ini kita akan tentukan kita lebih baik menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin. Nah, itu hitung-hitungannya meskipun awalnya investasi mesin itu tinggi, tapi setelah sekian tahun ya itu kita lebih rendah cost produksinya itu menggunakan tenaga mesin. Produktivitasnya lebih tinggi, lebih tidak rewel lagi, gitu kan? Kalau manusia kan dia nanti kalau di perusahaan itu ada yang namanya perserikatan buruh. Kalau mesin tuh nggak mungkin demo. Kalau manusia itu bisa demo karena dia makhluk hidup kan gitu. Jadi lebih menguntungkan secara ekonomis, lebih tidak rewel, ngaturnya gampang, namanya mesin pokok dia dikasih arus listrik, kalau dia menggunakan tenaga listrik atau apalah gitu, diesel atau apa, selesai sudah, nggak mungkin ada mesin demo terus nanti kedap naker minta UMR dinaikkan, nggak ada ya. Tapi itu kan hitungan exactly-nya seperti itu. Berarti keputusan yang diambil, maka kita sekarang beli mesin dan kita adakan PHK. Itu exactly begitu. Dia kaku. Ya. Cuman kan tidak bisa dipandang seperti begitu saja. Ada sebuah hitungan sosial di mana ilmu sosial akan masuk. Bahwa kita ini manusia punya hati, punya rasa. Kalau kita PHK dia, yang kita PHK satu, tapi korbannya itu ada anaknya, ada istrinya, dikali berapa ribu karyawan yang akan menjadi masalah sosial. Kan nggak semudah itu. Ini suatu bukti bahwa tidak serta-merta bahwa exactly itu lebih otoritatif daripada sosiali. Enggak. Justru keduanya ini harus kita sandingkan. Mereka bersanding bukan bertanding. Artinya perkembangan sains dan teknologi yang itu biasa disebut eksak dan perkembangan sosial itu kita sandingkan menjadi harmonis, bukan kita tandingkan. Gitu ya. Seperti tadi itu, kalau keputusan eksak, oke, bayar, PHK-nya berapa ribu karyawan,
ajukan ke accounting, kita butuh dana sekian, dibicarakan pada level general manager, bukan hanya manajer ya. Kesimpulannya diambil, PHK, kasih pesangon. Terus kita beli mesin berapa? Segini, belinya di mana? Ditentukan, berapa unit kita beli, selesai. Itu kan eksak. Humanis, sosial nggak bisa begitu. Gimana ini manusia-manusia yang ter-PHK? Bener satu, tapi anaknya, istrinya. Ya kalau dia punya anak satu, istri satu. Kalau anaknya 5, sekolah semua. Nggak semudah itu. Ini salah satu contoh ya, bahwa sebetulnya sama lah ya. Ilmu sosial, ilmu eksak itu harus kita sandingkan, bukan kita tandingkan. Oke. Dan berikutnya, kehidupan sosial itu memang akhirnya akan terus seiring sejalan mengalami perubahan dengan kehidupan eksak ya. Contohnya gini aja. Pada waktu belum ada handphone ya, ketika Idul Fitri, ketika hari-hari besar itu kita mesti ke kantor pos dulu. Aku sebesar Graito ini mau kirim ucapan Idul Fitri ya kepada teman-temanku ya, kepada Pak D, Bude, keluarga itu kita dulu berbondong-bondong dan mendekati hari-hari itu kantor pos itu penuh sesak dan penjual-penjual kartu pos itu ada yang tulisan tangan, ada yang sudah cetakan, seni ya, ukir-ukiran, kata-kata apa yang diambil. Oh, itu menjadi bisnis jalan. Bukan hanya kantor pos, tapi pelaku-pelaku seni juga yang buat kartu-kartu nama itu, kartu-kartu ucapan itu marak dan kantor pos menjadi rame ya, dan kita bersemangat. Tapi itu akhirnya berubah setelah ada namanya teknologi komunikasi yang namanya handphone. Ya, orang nggak perlu capek ke kantor pos. Orang nggak perlu beli kartu nama, kartu pos, bukan kartu nama, kartu pos ya, sampai salah ngomong. Orang nggak perlu beli bayar parkir, orang nggak perlu bercapek-capek, berdesak-desakan. Kok dulu kan kita beli tulis alamat, beli perangko, perangko ya, lem sampai tangannya berlem, dilem di kartu posnya itu. Nah itu kalau satu yang kita kirimkan, kalau 10 kali lem sampai tangan belepotan. Kadang-kadang kita ngelem di sini, ditarik sama kawan ke sana lemnya, tarik ke sana, asik. Itu tidak kita temukan lagi setelah teknologi komunikasi yang namanya handphone diketemukan. Karena apa? Itu selesai dengan yang namanya SMS. Selesai. Bahkan anjang sana saling bermaaf-maafan antara keluarga kita ya, jauh dekat, itu terkikis juga dengan SMS. Orang cukup ucapkan berapa, kirim set, sekarang dikirim berapa detik sampai selesai. Jadi perilaku sosial diselesaikan dengan perilaku eksak ya. Kemudian lama-lama teknologi bertambah lagi, ada teknologi Android. Ada WA, ada Facebook, ada Instagram, ada macam-macam orang yang namanya yang gambar burung itu, apa ya, Instagram, WA, Facebook, Twitter, banyak. Akhirnya terkikis ya. Nah, itu bukti bahwa memang saling mempengaruhi, tapi ya sudahlah, dipersandingkan, jangan dipertandingkan. Ya. Nah, akhir-akhir ini dengan maraknya YouTube sekarang, YouTube ya, diawali dari Facebook ya, diawali dari WA ya. Ini semakin marak dan ini akan digunakan juga sebagai media dakwah. Ya, media dakwah ya. Ini akan menjadi media dakwah karena kehidupan berubah juga. Jadi dakwah nggak hanya di masjid ya. Enggak, dalam dunia dakwah juga ada. Nah, sekarang ada yang namanya dakwah virtual. Oke? Nah, sekarang aku tinggalkan dulu dakwah virtual, kita ngobrol kesolehan. Ya.
Dulu tokoh-tokoh kita dan salah satunya sudah eh, meninggal, semua Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Itu membagi kesolehan itu menjadi dua besar, yaitu kesolehan horizontal ya, humanis, dan kesolehan vertikal ya. Dia transenden kepada Allah ya, dan ini imanen terhadap sesama makhluk. Jadi ada kesolehan vertikal, ada kesolehan horizontal ya. Kalau kita pakai pendekatan Islami ya, ada ibadah mahdo yang vertikal itu, ada yang goiru mahdo ya. Dan aku diskusi sama guru Al-Qur'anku, umat Islam ini sekarang ini tambah lebih parah dari yang dulu karena apa? Banyak terjebak pada ibadah mahdo. Jadi dia asik membina hubungan baiknya hanya kepada Allah, tapi melupakan membina hubungan baiknya itu kepada kehidupan humanis. Ya. Jadi kesolehannya itu kesolehan pribadi, tidak kesolehan humanity. Kita terjebak yang disebut pahala. Contohnya sholawat aja lah. Sholawat itu hanya menjadi doa sakti yang dibaca. Kalau kamu baca sholawat 1000 nanti begini. Kalau kamu baca 2000 begini. Padahal kan aku sudah jelaskan, sholawat itu adalah bentuk aktuality ya, yang itu juga harus diterapkan dalam ibadah-ibadah yang sifatnya itu goiru mahdo, yang dia horizontal, tidak hanya vertikal. Maksudku, kalaupun kamu akan mengamalkan sebuah bacaan sholawat, kalau baca sekian nanti jadi sekian, pahalanya begini-begini, terus nanti begini-begini, monggo silahkan. Tapi jangan kamu melupakan bahwa sholawat itu juga harus diaktualisasikan dalam humanity kita, yang namanya dukungan. Jadi aktualisasikan bagaimana engkau mendukung ya apa yang diperjuangkan Kanjeng Nabi. Makanya kan aku mengatakan bersolawat itu adalah mendukung dan kita masuk ke dalamnya se-Islam-Islamnya. Itu sudah kita kaji kemarin. Nah, kita banyak terjebak pahala. Golek pahala, wai wirid ngene, wai. Padahal tidak begitu. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ya. Bahkan kalau bahasa sastranya itu, umat Islam itu banyak yang tertikam oleh ibadah-ibadah personalnya. Jadi dia membina kesolehan sendiri. Pokoknya aku nek wis salat wis rampung. Enggak begitu, karena salat itu juga nanti ada dua. Ada salat yang dia vertikal, ada yang horizontal. Artinya apa? Sholat itu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Lu sholat tiap hari 5 kali sehari, tapi tetangga lu susah, lu diem aja. Itu namanya nggak mengaktualisasikan. Lu nggak punya kepedulian sosial, lu asik aja sholat. Tapi tetangganya menderita, sakit, apa, nggak mau tolong. Ya gimana? Ya, itu namanya tidak mengaktualisasikan. Jadi sholat secara horizontal ya ini itu harus ya diadakan sebagai kelanjutan dari sholat yang vertikal itu. Ya. Nah, sekarang yang itu sekedar introduction aja lah ya. Sekarang kamu sudah tahu bahwa kesolehan itu ada kesolehan vertikal ya, ada kesolehan horizontal. Begitu dulu para pakar-pakar kita ya. Salah satunya aku masih ingat itu ya sudah almarhum, tidak apa-apa lah aku sebut namanya, Dr. Nurkolis Majid. Beliau kan pemikir juga itu ya. Meskipun aku tentunya tidak semua setuju dengan pemikirannya, tapi aku suka baca-baca buku dari tulisan beliau ya. Ya semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya ya dan menerima segala amal baiknya. Ya. Jadi Bapak Dr. Nurkolis Majid itu membagi begitu, kesolehan sosial, humanis, ya,
horizontal dan kesolehan vertikal kepada Allah, ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Dulu teknologi belum diketemukan seperti sekarang, ada yang namanya Android. Nah, sekarang ini ada kesolehan, bukan hanya kesolehan sosial, ya. Bukan hanya kesolehan hanya kepada Allah saja, atau bukan saja kesolehan itu vertikal, bukan hanya saja kesolehan itu horizontal. Dengan diketemukannya Android, aku mengajukan sebuah istilahan, ada kesolehan virtual. Ya, jadi ada kesolehan horizontal, ada kesolehan vertikal, ada kesolehan virtual. Setelah diketemukannya Android, ada kesolehan virtual. Ya. Virtual seperti kamu tahu di Facebook, di YouTube, di Instagram, di Twitter, sehingga banyak orang, ya. Tapi ya gimana lagi, memang proses sosial seperti itu kita temukan banyak orang dengan gelar-gelar, ya, supaya gampang ngomongnya Ustadz, ya. Dipanggil Ustadz, gitu ya. Ya monggo lah, nggak apa-apa, toh dia juga nggak minta dipanggil Ustadz, orang-orang yang memanggil Ustadz gitu ya. Ya silakan saja. Ya, cuman yang aku bilang, dunia virtual itu bukan dunia faktual loh ya. Hati-hati. Dunia virtual itu bukan dunia faktual. Kita nih berkomunikasi dalam dunia virtual. Kamu nggak tahu, misalkan kamu melihat si A, dia soleh banget di virtual, soleh banget, dan orang manggil dia Ustadz. Tapi tahu nggak kamu faktualnya seperti apa? Itu yang aku maksud, ya. Maka hati-hati. Lah untuk teman-teman yang sudah dipanggil Ustadz, ya, karena kamu juga nggak bisa menolak kan ketika mereka memanggil kamu Ustadz. Ya tolong itu dijaga. Artinya apa? Ustadz dalam virtualmu itu kamu aktualisasikan dalam aktualmu. Jadi antara virtual dan fakta dan aktualisti itu nyambung, dia connect. Jangan di virtual kamu soleh, di aktual kamu bajingan. Itu yang aku ingatkan, jangan sampai begitu. Ya. Seperti aku ini, kadang-kadang ya risih juga kalau dipanggil Ustadz. Aku kadang-kadang tersenyum aja. Seandainya dia panggil aku Ustadz, ketika aku ada bersama kawan-kawanku yang dulu di zaman jahiliyah, mungkin kawan-kawanku akan ngelirik, Ustadz. Karena apa? Ustadz itu kan menurut sosialis kita sebetulnya Ustadz itu sebetulnya guru gitu loh ya. Tapi dalam mindset kita, Ustadz itu orang yang sudah kesolehannya itu terjaga, kan menjadi begitu sekarang. Terus ada orang panggil aku Ustadz, padahal teman-temanku yang dulu sepermainan ketika masih di jahiliyah tahu bagaimana bobroknya aku. Kan dia kaget, loh Ustadz kan gitu. Ya, makanya hati-hati ya. Ada kesolehan virtual. Ya, hati-hati. Sekarang kamu lihat, kita sudah, aku nggak enak sebut namanya, ya. Aku nggak enak sebut namanya. Kamu sudah tahu lah, kamu lebih milenial daripada aku ya. Berapa orang yang disebut ustadz disebut soleh gini, ustadz gini, ternyata itu kan virtualnya, aktualnya bajingan. Ada kan? Kamu bisa lihat siapa-siapa itu. Ya, maka aku mengajak pertama untuk teman-teman yang bermain di dunia virtual, karena publik sudah memberikan kamu stempel ustadz, ya tolonglah keustatan itu dijaga, wujudkan dalam dunia aktualmu, jangan di virtual. Ya, tolong. Ya. Berikutnya untuk teman-temanku semuanya, ya, ketika Anda melihat sosok soleh di dalam dunia virtual, hati-hati. Ya. Ya semoga pandanganmu cocok. Ternyata setelah kamu lihat dia soleh di virtual, soleh juga di aktualnya. Gitu ya. Jadi karena dunia virtual ya begitu saja. Kita lihat kemarin aku ada tamu, dia bilang,
dunia virtual itu bisa Pak. Kita mau bikin kita framing jadi apa juga bisa. Gitu. Ya, jadi kalau cara gampangnya jangan sampai tertipu oleh dunia virtual ya. Itu yang mau aku sampaikan di Mampir Ngombe kali ini ya. Ada kesolehan vertikal, ada kesolehan horizontal. Tetapi dengan semakin majunya sains and teknologi, ditemukan dunia teknologi Android, kita bermain sekarang di virtual, ada juga kesolehan virtual. Dan hati-hati, berapa banyak yang kita anggap soleh, kita panggil ustadz di dalam dunia virtual, ternyata aktualnya juga bajingan. Ya, makanya aku ingatkan lagi, ayo deh, untuk anda-anda yang sudah dipanggil ustadz itu secara virtual, aktualnya juga harus ustadz lah. Ya, kasihan nanti publik virtual kita, ya, mereka sudah menghormati anda, ternyata anda bajingan. Ya, dan begitu juga untuk publik virtual, hati-hati ya. Hati-hati ketika kita menilai seseorang karena kalian tidak tahu aktualnya. Yang tahunya hanya di virtualnya saja, itu dia soleh, padahal belum tentu juga gitu. Oke, itu aja dulu ngobrol pagi di Mampir Ngombe kali ini ya. Karena ini aku akan nanti segera berangkat ke Jombang, mohon doanya. Kita ngurus, kebetulan Arimatea dapat amanah wakop ya di Jombang, dan itu akan kita jadikan seperti Islamic Center lah ya, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan di sana. Dan aku nanti siang harus sudah kembali ke sini karena nanti sore ada janjian dengan Ayah Sophia gitu ya. Oke, mohon doanya supaya aku selamat pulang, selamat pergi, selamat dalam lindungan Gusti Allah Agung. Begitu juga aku mendoakan kalian juga selalu dalam keselamatan, dalam kesehatan ya. Ini kan Sabah ya, sudah weekend ya. Yang mau weekend monggo silakan, jangan lupa ya, ketemu langgar, musola, masjid, waktu sholat, waktu makan aja itu semuanya ya, untuk makan bersama di atas meja yang sama. Jangan kamu beda-bedakan. Orang yang ikut bersama kamu itu adalah tanggung jawabmu, apapun statusnya dia ya. Ngerti kan maksudku kan? Oke. Untuk yang tidak weekend, yang tetap mengais rezeki, semoga Anda mendapatkan rezeki yang barokah ya, anugerah dari Gusti Allah ingkang Maha Agung. Oke, itu saja dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Nggak tahu nanti ya, ada waktu nggak? Karena aku harus siksa ini, berangkat ke Jombang sekitar 2 jaman, PP 4 jam ya. Nanti kembali ke sini ada acara lagi gitu. Jadi padat, kita berbagi waktu ya. Tapi ya tetap kita usahakan sedapat mungkin. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.